Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Siti Hajara, jurusan Administrasi Publik semester 3 dengan NIM 0910580421150. Di sini saya akan menjelaskan birokrasi dalam beberapa perspektif. Yang pertama, pengertian birokrasi. Institusi birokrasi merupakan ruang mesin negara, di mana di dalamnya berisi orang-orang atau pejabat yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan politik kebijakan negara. Secara teoritis, birokrasi secara simpel disebut sebagai aparatur negara. Dan menurut para ahli yaitu Dwijo-Wijoto, definisi birokrasi menurut Dwijo-Wijoto ialah lembaga yang sifatnya sangat kuat dengan kemampuan peningkatan kapasitas potensial terhadap hal baik serta buruk, yang keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral. Dan menurut Almond and Powell 1966, birokrasi pemerintah adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir. Birokrasi ini berkaitan dengan jenjang kompleks dan tunduk pada perannya. Dan menurut Yahya Muhaimin, birokrasi yaitu keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil, militer, yang bertugas membantu pemerintah. Aparat ini juga memberikan pelayanan publik dan menerima gaji dari pemerintah. Adapun birokrasi dalam perspektif filosofi pemerintahan, yaitu birokrasi adalah sebuah institusi yang lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks. Dalam perspektif pemerintahan, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat hidup sendirian. Siapapun pasti membutuhkan untuk mencapai kebutuhan dan keinginan. Karena kesadaran inilah, maka manusia hidup dalam satu komunitas yang sosial, yang saling bekerja satu sama lain. Adapun birokrasi dan politik. Basis pemikiran birokrasi dan politik adalah prinsip-prinsip birokrasi publik, yakni birokrasi yang tunduk pada kepentingan pemberi kewenangan rakyat atau abdi rakyat, bahwa kemudian dalam perkembangannya, birokrasi berevolusi menjadi mesin pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan penguasa, aparatnya lupa pada posisi pelayan rakyat dan sedang mengira dirinya adalah pelayan pemimpin hierarki birokrasi atau abdi penguasa. Karena di sanalah nasibnya yang digantungkan adalah suatu penyakit birokrasi atau patologi birokrasi. Inilah penyakit degeneratif birokrasi yang muncul dari proses kehidupan birokrasi, sebuah penyimpangan fungsi-fungsi sistematik dalam birokrasi. Yang terakhir yaitu teori birokrasi Weber. Prinsip-prinsip pemikiran Weber. Teori birokrasi dari sosiologi terkemuka Max Weber dipercaya oleh sebagian besar para ahli politik pemerintahan sebagai salah satu teori birokrasi utama yang berpengaruh terhadap pembentukan semua organ birokrasi di hampir setiap negara pada saat ini. Gagasan-gagasan Weber tentang birokrasi rasional dianut oleh hampir sebagian besar pemerintah, baik yang demokratis maupun otoriter. Weber memandang bahwa fenomena birokrasi dapat dilihat dalam konteks teori-teori Artron. Menurut dia, semua aktivitas manusia pada dasarnya digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Weber membedakan adanya 3 tipe otoritas, yakni tipe 1 yaitu otoritas tradisional, yaitu otoritas yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan orang-orang mengembangkan pelaksanaan tradisi itu. Tipe kedua, otoritas karismatis, yakni otoritas yang bertumpu pada keyakinan terhadap pengabdian, kepahlawanan, jasa, dan kemampuan luar biasa dari seseorang. Tipe ketiga atau yang terakhir yaitu otoritas legal, yakni otoritas berdasarkan pada keyakinan atau tata hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum itu sesuai prosedur yang ditetapkan. Sekian dari saya. Lillahi fisabilillahil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.